no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jiswap, selamat datang kembali di Ngobrol Jiswap. Bersama saya Rizky Situmorang. Kali ini kita akan membahas mengenai sedekah dari sumber yang haram. Bagaimana ya hukumnya? Sudah kehadiran narasumber kita. Beliau merupakan sosok Ustadz inspiratif, yaitu Ahmad Perdana Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz kabarnya pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Pagi ini segar. Masya Allah. Baru minum susu tadi. Wah, susu apa? Susu kambing, Ustadz? Susu. Kalau disebutkan nanti dianggap iklan nanti ya kan. Iya Ustadz, terkait tema kita sedekah dari sumber yang haram. Bagaimana kira-kira pandangan Ustadz itu? Ketika kita menerima dana sedekah, sebenarnya kita memang wajib bertanya nggak sih, ini sumber dananya halal atau haram nggak ya? Gitu. Gimana tuh Ustadz? Baik, menarik sekali nampaknya tema yang kita bahas hari ini ya, kita bincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi Mbak Kiki, saya panggil Mbak aja ya. Boleh. Berbicara tentang masalah sedekah dari sumber yang haram atau dari sesuatu yang haram ini, lebih dahulu kita pahami dahulu tentang bagaimana sebenarnya agama ini memberikan keluasan dari segi kepemilikan. Sedekah ini adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain. Dan agama sebenarnya kalau dalam fikih muamalah itu kita bisa lihat begitu luasnya ajaran agama ini memberikan kesempatan untuk memiliki, ya. Jadi bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk sedekah yang kita bahas pada hari ini, bisa dalam bentuk hibah, pemberian, ya, hadiah. Kalau hadiah itu kan pertama sebelum dikasih milik seseorang, tapi kemudian setelah dia berikan sudah menjadi hak dan milik orang yang diberikan, gitu. Bisa juga dalam bentuk kerja sehingga dia mendapatkan upah akhirnya menjadi miliknya. Bisa juga dalam bentuk jual beli. Nah, inilah yang dibahas di dalam fikih muamalah itu. Jadi sewa menyewa, jual menjual, pinjam meminjam. Jadi ini adalah segala bentuk di mana terjadinya pemindahan kepemilikan atau hak untuk mengelola sesuatu. Baik, tentang masalah hal ini, jadi memang Rasulullah SAW dan juga ayat Al-Quran itu memberikan banyak sekali keterangan tentang bagaimana kepemilikan pemilikan ini bisa terjadi dalam kehidupan dan untuk mempermudah bagaimana perjalanan kehidupan manusia itu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak layak dan dilarang yang menyebabkannya terjadinya kepindahan kepemilikan ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Misalnya begini, orang merampas harta orang lain. Nah, ini kan mengambil harta milik orang dengan mengklaim itu adalah harta miliknya. Ini adalah sesuatu yang yang sangat dilarang oleh agama. Begitu juga dengan mencuri, begitu juga dengan begal yang saat sekarang ini sedang ramai di tengah kehidupan masyarakat, ya. Atau dalam bentuk sewa menyewa tapi akhirnya melampaui wewenang dia. Kemarin kan kita lihat di televisi itu ramai, satu rumah mewah itu habis di marmernya diambilin, semua ya? Tangga-tangganya dipretelin, jendela, pintu dan sebagainya. Ini melakukan tindakan yang tidak diridhoi oleh syariat. Makanya hal-hal yang seperti ini terjadinya kepemilikan kepemilikan tidak sah begitu. Baik ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tema hari ini, kalau dari sisi sang pemberi dan dia tahu bahwasanya harta yang miliknya itu adalah merupakan harta yang bukan miliknya, milik orang, atau dia ambil dengan secara paksa, mencuri, begal dan sebagainya, maka apapun yang dia lakukan tidak sah sebenarnya. Ya, misalnya begini, saya ngambil HP nih, udah itu saya sedekahkan ke orang, yang saya lakukan itu adalah salah.
Karena yang namanya sedekah, pemberian itu harus merupakan milik daripada si pemberi begitu. Dan kalau bukan dia punya maka tidak sahlah pemberiannya, kan begitu. Jadi apapun bentuknya secara keseluruhan, apakah dia sedekah, apakah zakat, apakah hadiah, hibah, ya, apakah jual beli, ya. Kalau bukan miliknya, maka kemudian yang dilakukan itu tidak membuat si pemberi itu mendapatkan pahala, tapi yang jelas dia pasti mendapatkan dosa gitu, karena bukan miliknya. Oke. Dari sisi itu kayaknya kita sudah tidak perlu membicarakan lebih lanjut, ya. Jadi kalau kita bukan milik kita kasihkan ke orang, maka gagallah transaksi itu, gagallah bisnis itu, gagallah pemberian itu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana dengan yang diberikan begitu. Nah, ini ada kisah yang menarik ini. Jadi sebenarnya rambu-rambunya begini, ada rambu-rambunya itu. Bahwa sedekah yang diberikan, zakat yang diberikan, pemberian hadiah yang diberikan kepada orang lain, ini akan menjadi sesuatu yang terlarang, tidak sah, ya, tidak sah secara akadnya, ya, pada saat sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang sifatnya bendanya itu adalah haram. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawanya bahwa wa iza kana muharramul ain, kalau ternyata bendanya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Contohnya apa? Misalnya kita saya ngasih anjing atau babi, bendanya anjing atau babi ini adalah sesuatu yang haram. Betul. Jadi tidak sah begitu, tidak terlaksana. Kalau saya jual beli anjing dan babi kepada Mbak Kiki, maka tidak terjadi jual beli karena barangnya ini sendiri adalah tidak sah. Sesuatu yang haram. Haram, ya, tidak sah syariat. Ya. Jadi kalau terjadi transaksi, terjadi pinjam meminjam, terjadi pemberian hadiah, dan ternyata barangnya itu adalah haram, maka kemudian ini tidak terjadilah akadnya di dalam fikih muamalah, kajian fikih muamalah, ya. Itu satu. Jadi segala macam bentuk yang haram tidak boleh. Jual beli minuman keras itu sebenarnya secara hukum agama tidak sah, ya, karena barangnya itu adalah haram. Apalagi, ya, pokoknya yang hal-hal yang seperti itulah yang dilarang oleh agama tidak akan terlaksana, ya. Jual beli manusia, kalau bahasa kita sekarang ini namanya jual beli manusia, human traffic, ya. Human traffic itu jual beli manusia. Tidak terlaksana karena secara agama ini adalah sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua, kalau ternyata yang diperjualbelikan itu atau yang disedekahkan atau yang dihibahkan itu adalah sesuatu yang berasal dari yang haram, maka kemudian bukan hak miliknya tidak sah. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan di awal. Jadi kalau misalnya saya ambil HP dan saya jual ke orang, itu tidak sah karena bukan milik saya. Ya, jadi bisa bendanya haram, bisa juga caranya dilakukan dengan cara yang salah. Ya, jadi ada dua itu. Baik, jangan tegang kali Mbak Kiki, santai aja. Jadi Mbak Kiki, kalau kita berbicara, jadi agak sedikit panjang pembicaraannya. Kalau kita berbicara tentang masalah sedekah dari yang haram, bagaimana ini? Iya, karena kan kita terkadang nggak tahu kan, Ustadz, ya, kita ini dananya gimana ya, gitu, kita betul. Selaku penerima konteksnya gitu. Baik, kalau dia dari bank konvensional, ini kan riba ini. Dia ngasih pula bantuan untuk masjid ini bagaimana gitu ya kan? Baik. Jadi memang harus ada dia ketetapan atau ketentuan aturan main yang tidak boleh kita samaratakan. Oh itu haram, nggak sah gitu. Itu rentenir kok ngasih bantuan ke masjid, nggak sah. Tunggu dulu, bukan begitu cara berpikirnya. Aturan agamanya bukan begitu. Khusus untuk yang diberi, sah tidak dia menerima, boleh atau tidak dia menerima sesuatu yang sifatnya adalah haram tadi, dikhawatirkan, ya, dalam tanda petik dikhawatirkan itu ada unsur haramnya. Ada unsur haram. Ya. Misalnya dari bukan barangnya, ya. Kalau barangnya sudah jelas tadi ya, tidak boleh kawan itu ngasih babi kita terima, itu sudah jelas barangnya haram. Sesuatu yang sifatnya adalah benda curian juga tidak boleh kita terima
karena itu adalah bukan milik si pemberi. Nah, tinggal bagaimana kalau kondisinya tidak jelas ini, ya. Misalnya begini, dia seperti saya katakan tadi, suatu bank memberikan bantuan renovasi masjid atau memberikan bantuan AC ke masjid. Kita tahu bahwasanya bank konvensional ini secara akadnya ini bukan akad secara syar'i. Jadi kalau begitu, ya, rata-rata bank konvensional ini statusnya adalah riba, ya kan begitu? Ya, dalam kajian fikih kan seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kalau masjid memberikan bantuan kepada bank memberikan bantuan ke masjid, atau misalnya dia membuka rumah perjudian dan kemudian dia memberikan bantuan kepada anak yatim, dia berikan bantuan santunan dan sebagainya. Baik, ini ada kajian khusus, tapi kita berangkatnya dari sini bahwa satu ketika Rasulullah SAW beliau diberikan daging oleh orang Yahudi dan langsung beliau makan. Yahudi pada saat itu mereka salah satu kegiatan mereka di Madinah adalah melakukan sistem rentenir, transaksi rentenir. Jadi mereka meminjamkan uang kepada penduduk kota Madinah dengan cara bunga sekian persen. Tapi ketika orang Yahudi ini memberikan kepada Rasulullah daging, Rasulullah langsung makan. Nah, ini menarik ini. Nah, menarik. Begitu juga dengan para sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud satu ketika ja'ahu rajulun wa sa'ala alaihi innali jaran yad'uni kulla yaumin. Saya punya seorang tetangga yang dia itu adalah Yahudi dan selalu mengajak saya makan. Bagaimana ini wahai sahabat Rasul? Ya, Ibnu Mas'ud ini kan sahabat Rasul. Kata Ibnu Mas'ud, muhanna'atun laka wa ismuhu alaihi. Wah, itu adalah sesuatu yang keberuntungan bagimu. Silahkan makan, silahkan nikmati. Terus mengenai masalah dosanya biar aja dia yang nanggung. Nah, itu kisahnya orang Yahudi yang pekerjaannya adalah pekerjaan rentenir dan kemudian mengundang kawan ini makan, ya, tabi'in ini makan. Akan tetapi seorang sahabat Rasul memfatwakan bahwa muhanna'atun laka. Silahkan saja makan makanan dia. Terus bagaimana hasil pencariannya? Ismuhu alai. Dosanya itu buat dia, begitu. Baik, kita berangkat dari keterangan ini. Karena enak kita kalau sudah punya argumen ada itu. Contoh kasus juga ya. Jadi sudah ada gambaran, contoh kasusnya sudah ada, gambaran hadis Rasulullah juga sudah ada. Jadi sebenarnya yang disedekahkan itu atau yang dihibahkan atau yang dizakatkan, ya, kepada orang lain, ya, pada intinya adalah terjadi pertukaran kepemilikan, dan ini adalah sesuatu yang sah-sah saja, ya, secara umum gitu, secara umum, ya, jadi sah saja. Siapapun yang memberi kepada kita maka boleh kita terima. Baik, tapi bagaimana catatannya? Catatannya kalau ternyata dia itu memberikan atau mensedekahkan atau menzakatkan, sedangkan profesinya itu adalah profesi yang meragukan. Misalnya begini, dia itu tadi buka rumah bordil, tahu rumah bordil kan? Rumah pelacuran, tapi dia mengeluarkan sedekah. Atau dia pelacurnya langsung. Saya jual, misalnya ada seseorang, katakanlah misalnya saya jualan di depan rumah pelacuran, yang saya jual itu adalah makanan-makanan ringan, minuman ringan. Yang beli yang dari dalam. Pelacurnya juga ikut beli ini. Sah nggak? Boleh nggak saya terima duitnya itu? Nah, itu menarik itu pembahasannya, ya kan. Jadi atau ya itu tadi misalnya yang dianggap bank konvensional memiliki sistem riba dan mereka memberikan bantuan ke masjid-masjid, bagaimana? Di sini para ulama menjawab, ya, bahwa Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Al-Baghawi, kemudian gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian juga Imam Al-Ghazali sebelumnya mengatakan bahwa kalau ternyata yang disedekahkan atau yang dihadiahkan kepada kita dan si pemiliknya itu
zanna, si pemberi zanna hillahu, itu redaksinya, dia menganggap halal wa haramu batinan, tapi dia tidak mengetahui ada sisi yang haram pada harta itu, maka tidak ada masalah. Misalnya begini, saya kasih contoh. Dia memang pemilik rumah bordil, pelacuran, ya, tapi selain itu dia juga punya toko yang lain, dia juga punya bisnis yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini tercampur antara harta yang halal dengan yang haram, tidak ada masalah. Ya, jadi bagi orang yang menerima, bagi orang yang dizakatkan, bagi orang yang diberikan hadiah dan apapun yang semakna dengan itu, boleh saja dia mempergunakannya, tidak ada masalah. Tapi dengan catatan itu tadi, zanna hillahu, dia menganggap itu adalah halal karena bisa jadi si pemilik harta ini yang punya sebelumnya itu ternyata dia punya bisnis lain, ya kan? Misalnya dia pencuri nih, terkenal di kampung tuh pencuri, tapi dia buka kedai di rumahnya, jualan makanan anak-anak, walaupun hanya sebagai kamuflase saja. Malam dia curi, ya, siang dia, ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau dia mensedekahkan sesuatu, memberikan sesuatu, ya, memberikan bantuan kepada masjid atau berzakat, maka pada saat itu kondisinya adalah bisa jadi ada harta yang haram dan ada harta yang halal yang terkeluarkan. Jadi bagaimana ini? Ya sudah, tidak ada masalah, sah. Selagi kita tidak yakin betul bahwa betul-betul harta yang dipergunakan itu memang bersumber dari yang haram. Ya. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, itu yang para ulama mengatakan zanna hillahu. Atau si penerima, dia betul-betul nggak tahu ini yang memberi ini. Ya sudah, tidak ada masalah. Jadi Rasulullah itu ketika menerima daging dari si orang Yahudi ini yang kerjanya adalah rentenir, Rasulullah terima dan makan, dan beliau tidak pernah menanya ini dari mana ini daging ini, harta rentenir kamu ya, nggak pernah ditanya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah langsung makan. Jadi memang kalau kita diberikan sesuatu nggak usah nanya-nanya, ya sudah, terima saja. Terima aja gitu ya Ustaz? Iya, terima, nggak usah ditanya ini dari mana nih, kau kan kerjamu melacur, ya, ini harta hasil sedekah hasil pelacuranmu gitu, tidak usah, tidak perlu, ya. Kau kan pemilik rumah minuman keras, ya, misalnya dia memiliki pabrik anggur cap orang tua. Wah, jadi dalam iklannya itu hanya orang tua lah yang sayang kepada Anda. Rupanya anggur cap orang tua. Saya pikir apalah orang tua ini menjebak rupanya. Ya. Tapi dia punya bisnis lain. Dia buat pabrik makanan-makanan ringan. Dia buat pabrik jual sabun misalnya. Ya sudah, tidak ada masalah. Jangan tanya dari mana hartanya. Yang seperti itu aturan mainnya. Ya. Kira-kira ini akan menghasilkan kontra nggak Ustadz? Ya, apalagi kan era-era anak-anak sekarang itu kan kritis gitu kan. Itu kan profesinya ini gitu, kok dia ngasih sedekah, sehingga ada isu-isu yang dimainkan. Sedangkan tadi kalau kita berkaca kepada Rasul kita kan ya, baiknya nggak usah ditanya ketika kita dikasih pemberian sesuatu gitu. Baik, jadi kalau kita berbicara secara hukum, sudah yang sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, tidak ada masalah selagi memang barang yang diberi bukan haram atau dihasilkan dari cara yang haram seperti mencuri, mengambil paksa, korupsi dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita tidak tahu atau ragu-ragu apakah ini yang diberi harta yang berasal dari pekerjaan dia yang haram atau tidak, maka pada saat itu terima saja, tidak ada masalah. Itu kita bicara secara hukum, dari sisi pandang hukum. Nah, kalau kita bicara dari sisi pandang akhlak dan tasawuf, ya, maka ada lagi pertimbangan. Jadi berangkat dari hadis Rasulullah, di dalam hadis Arba'in An-Nawawi ada 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, maka kemudian di situ di hadis ke-6 ada hadis dari Imam Muslim, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurul mushtabihat. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang sifatnya adalah syubhat,
sesuatu yang diragukan, ya. Bagaimana ini? Rasulullah SAW di dalam hadis itu ada memberikan petunjuk, ya. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Di antara keduanya ada sesuatu yang tidak begitu jelas. Bagaimana jalan yang terbaik kalau kita lihat dari sisi pandang etikanya, tasawufnya, famanattaqa syubhat, ya, faqad bara'a lidinihi. Siapa yang menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas, yang dia ragukan, yang jiwanya tidak merasa nyaman ketika menerima, dia lepaskan saja, silakan, tidak ada masalah. Itulah yang disebut dengan sifat wara. Wara itu adalah menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak mengenakkan hati atau sesuatu yang secara pikiran membuat kita menjadi tidak ragu-ragu untuk menerima sesuatu. Jadi silakan pilih mau pakai yang mana? Apakah mau pakai secara hukum fikihnya dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah, ataukah kita lebih memilih level yang lebih tinggi lagi dengan berusaha menjaga ketenangan jiwa kita, menjaga diri kita bahwa ini kayaknya kalau diterima aku menjadi tidak tenang, maka ambillah secara fikih tasawufnya yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya sudah, ambil sikap wara kita, bersikaplah sebagai orang wara yang tidak mau menerima sesuatu yang kita anggap tidak jelas, dan itu sah-sah saja, silakan. Tapi level yang ini, level lebih ini. Nah, saya lah, kalau Mbak Kiki butuh uang misalnya, tiba-tiba ada seseorang yang memberi, tapi yang memberi ini Mbak Kiki ragu-ragu ini, orang ini bagus enggak hasilnya ini. Dia dituduh sebagai koruptor. Kira-kira Mbak Kiki terima nggak? Mbak Kiki ini perlu nih duitnya nih. Mbak Kiki terima atau nggak kira-kira? Tapi saya sudah tahu ragu-ragu. Mbak Kiki ragu-ragu ini koruptor ini, tapi dia juga punya penghasilan lain. Dia buka kantin di kampus. Misalnya. Aduh. Misalnya ini. Kira-kira Mbak Kiki terima nggak uangnya? Uangnya dikasih besar nih Mbak Kiki. Mbak Kiki perlu nih. Ya, anak sakit. Ini misalnya ini, belum punya anak ya, belum ya. Atau mau nikah ini, perlu uang besar. Amin. Dan tiba-tiba ada yang ngasih. Mbak Kiki terima atau tidak? Coba saya tanya. Waduh. Dalam kasus realita yang biasa terjadi, ini akan diterima atau akan ditolak? Kalau berbicara realita ya. Kita berbicara realita. Besar untuk diterima tuh, Ustaz. Iya. Dan secara hukum agama itu boleh, tidak ada masalah. Jadi karena itu tadi Ustaz, karena yang kita tadi posisinya si penerima itu tadi ya Ustaz ya, dan kita tidak dituntut untuk mencari tahu dari mana itu, apa sumbernya ini halal atau haram. Kita cukup hanya menerima saja. Kecuali kalau yang dikasih adalah babi, anjing, barang rampasan yang diharam-haramkan. Nah, kalau itu sudah jelas tidak boleh. Ini uang hasil korupsi saya, itu sudah jelas, itu nggak boleh kita terima. Tapi kalau dibilangnya ini sedekah dari saya, ya sudah. Tapi kalau dia bilang ini hasil korupsi saya, kita bagi-bagi ya. Kalau itu nggak boleh. Jadi memang agama tahu betul itu bagaimana realita kehidupan masyarakat, sehingga ya hal-hal yang seperti ini ya secara hukumnya tidak ada masalah. Tetapi agama juga mengetahui bahwasanya ada orang-orang yang hidup di dunia ini, dia nggak pernah penting kali dengan masalah dunia ini. Malah dia sudah sampai kepada level yang tinggi. Agama memberikan satu arahan lain, inilah engkau kalau ingin bersikap wara, maka kemudian silakan jauhi itu, tidak ada masalah. Nah, jadi silakan ya. Jadi kalau level kita sudah naik ke atas sedikit, kita tidak terlalu butuh, kita pakai sikap wara. Tapi pada saat kita masih berada pada level yang biasa, ya, fikih mengatakan tidak permasalahan tentang itu. Silakan nikmati harta sedekah dari orang-orang yang kita tidak ketahui dari mana sumbernya. Dan jangan dicari-cari. Wah. Misalnya begini, kalau yang donasi itu misalnya di SCTV atau RCTI menerima donasi untuk kirimkan donasi bencana. Anda untuk orang-orang yang kena bencana, orang-orang yang susah, itu kan selalu dibuka. Tahu orang itu siapa yang ngirim donasi itu? Nggak tahu juga. Nggak tahu, ya. Atau ada di situ tertera dari PT ini. Apakah mesti dicari tahu itu PT-nya PT apa? Jangan-jangan jual minuman keras, nggak perlu. Terima saja donasi, berikan, tidak ada masalah. Ya.
Jadi begitu Mbak Kiki, ada dua hal yang harus kita ketahui. Dari sisi orang yang memberi, selagi dia tahu barang yang dia beri itu adalah sesuatu yang bukan miliknya atau haram, maka berdosalah dia. Itu sudah pasti. Ya, tapi kalau dari si pemberi, selagi dia barang yang diberikan bukan barang yang haram atau sesuatu yang dia tahu berasal dari yang haram, maka kemudian tidak masalah dia terima. Tidak masalah berarti. Jadi nanti kalau misalnya nikah, ada sponsor. Macam Atta Halilintar ini kan mau nikah nih Mbak Kiki. Ada segepok uang yang jumlahnya 20 miliar. Udah lihat kan? Yang ngasih tidak diketahui dalam bungkus plastik. Atta bingung nih, aku terima atau enggak katanya. Ini kasusnya yang terbaru ini. Ya, walaupun pada akhirnya dia tahu siapa pemberi setelah dia desak-desak, tapi pada saat dia mendapatkan uang itu, boleh nggak dia pergunakan uang segepok 20 miliar? Ya, yang di situ tertuliskan untuk untuk biaya pernikahan, maksudnya untuk seperti itulah bahasanya. Boleh nggak sih Atta Halilintar mempergunakan? Silakan, nggak usah dia cari-cari tahu dari mana uang ini. Adakah orang yang money laundry mencuci uang di sini? Tidak. Nah itu dia, seperti itu ya. Mana tahu nanti Mbak Kiki kalau mau nikah tiba-tiba ada segepok uang, ya kan? Alhamdulillah ya Allah gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Ustadz, ketika memang baiknya tadi kita mengikuti cara Rasul tadi ya, ketika kita ada dikasih sedekah atau hibah, terima saja gitu ya. Tapi kalau memang tadi unsurnya jelas, ada yang barangnya haram dari hasil riba, itu tadi kita boleh langsung menolaknya ya. Ya, kalau kita tahu kita tolak. Ada yang menarik satu lagi kisah ini. Masih ada waktu kita. Boleh, Ustaz. Jadi ada seorang pembantu Rasulullah dibeli oleh Asma binti Abu Bakar, dibeli oleh Aisyah. Dan setelah dibeli, maka kemudian dibebaskan. Namanya Barirah. Kisahnya cukup mengiris hati itu. Karena ketika budak Barirah ini, si perempuan ini sudah punya suami. Tapi ketika dibebaskan oleh Aisyah, maka kemudian si Barirah nggak mau lagi sama suaminya. Sampai suaminya ngikutin kemana-mana. Tapi Barirah tetap kekeh, tidak mau menerima suaminya. Nah, kita tidak akan cerita itu. Satu ketika, Barirah dikasih sedekah sama orang Yahudi. Sedekah daging ini. Masih cerita daging ya. Nah, oleh Barirah, sedekah ini yang diberikan kepadanya, dia berikan kepada Rasulullah dalam bentuk hadiah. Ini wahai Rasulullah, hadiah dari saya. Dimakan oleh Rasulullah pada saat itu. Tapi dikomentari, wahai Rasulullah, ini ceritanya Yahudi itu ngasih sama Barirah dalam bentuk sedekah. Sedangkan Barirah ngasih engkau daging ini. Bukankah keluarga Muhammad, keluarga Rasul itu tidak boleh menerima sedekah? Ngerti ya jalan ceritanya ya? Karena yang dikasih orang Yahudi itu kepada Barirah adalah sedekah. Kan sedekah tidak boleh dikasih wahai Rasulullah kepada keluarga Rasul. Sebutir kurma pernah dikeluarkan Rasulullah, dibuang Rasulullah dari tangan Hasan Husain karena diberikan dalam bentuk sedekah. Apa kata Rasulullah? Barirah memberikan kepadaku dalam bentuk hadiah. Jadi boleh dimakan. Udah berubah dia jadi dari sedekah jadi menjadi menarik hadiah. gitu kan? Gitu ya. Jadi sesuatu yang asalnya tidak boleh diterima oleh Rasulullah, tapi karena mengalami transformasi, perubahan dari Yahudi disedekahkan kepada Barirah. Oleh Barirah kemudian dirubah menjadi hadiah. Maka akhirnya oleh Rasulullah itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Seandainya orang Yahudi ini memberikan secara langsung kepada Rasulullah dalam bentuk sedekah, Rasul tidak akan terima. Karena bagi keluarga Rasulullah itu sesuatu yang haram untuk diterima. Coba perhatikan transformasi ini. Terjadi perubahan bentuk dari sedekah menuju kepada hadiah. Dan akhirnya itu sesuatu yang diperbolehkan. Itu ya. Menarik. Jadi agama ini itu sangat luas sebenarnya. Ya. Tapi oleh sebahagian orang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang saklek, yang tidak bergerak, sehingga akhirnya mempersulit kehidupan manusia. Itu dia rentenir itu, jangan terima apa-apa dari dia. Ini masjid mau dibantu sama bank konvensional, jangan terima apa-apa, haram itu riba. Ini berarti orang yang tidak mengerti hukum. Aku tahu betul itu tukang jual sabu-sabu itu, ya, dia kasih bantuan, kenapa harus diterima itu? Gitu kan. Ternyata tukang sabu-sabu ini dia juga tukang jual bubur, ya kan. Ya. Jadi sabu, sarapan bubur ya kan. Sabunya itu sarapan bubur.
Oke, artinya berarti ini ada juga menjadi cambukan di kita sebagai masyarakat, memang harus mengetahui atau mempelajarin Islam ini secara menyeluruh tadi tuh ya dari Ustadz ya. satu Jadi sisi itu. Yang sisi keduanya adalah kita diajak untuk berpikir secara positif. Itu dia. Jangan melulu kita berpikirnya negatif, ya. Ini presiden ini apa? Ini misalnya ini. Presiden ini nggak becus misalnya. Ya, jangan berpikiran seperti ini. Gubernur kita bagaimana ini? Nyalahkan orang saja. Kita diajak untuk berpikir negatif. Ya sudah, dia kasih. Ya mudah-mudahan orang ini baik. Begitu saja. Jangan belum apa-apa. Sudah ini. Ya kan? Nah, itu dia. Artis nikah nggak lama nih, artis ini nikah nih, kawin cerai aja kerja orang paling sebulan aja ini. Atau kalau dia kawin, nah ini udah pasti terjadi sesuatu ini. Jadi otak manusia sekarang, secara khususlah umat Islam, masyarakat Indonesia ini, itu otaknya sudah dibumbui dengan hal-hal yang sifatnya negatif, adalah dugaan atau negatif. Jadi kita belajar banyak dari sini. Jadi bukan hanya belajar hukum saja, tapi belajar bagaimana kita hidup dengan pemikiran positif. Menjadi pribadi yang beyond. Iya. Wah, terima kasih Ustadz, sangat menarik. Sobat Jiswab, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan bagaimana ini terkait sedekah. Ini haram, gimana ya kira-kira kita terima atau enggak? Terus boleh enggak ya kita tanya ini sumbernya dari mana? Tadi sudah jelas kita dengarkan dari Ustadz, mudah-mudahan menjadi informasi dan pengetahuan nih bagi teman-teman. Ustadz, terima kasih sudah menginspirasi, tetap sehat dan aktif ya Ustadz. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih buat Sobat Jiswab yang sudah menyaksikan Ngobrol Jiswab. Jangan lupa untuk saksikan selalu setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Saya Rizky Situmorang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And our goal is not in her.